Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik, pada kesempatan kali ini saya Ahmad Sutrio Prihatinoto dengan NIM 12050113307. Pada video kali ini saya akan coba membahas tentang prosedur, function, dan package, di mana pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas 3 sistem basis data yang diampu oleh yang terhormat Pak Suwanto Sanjaya. Baik, langsung saja. Nah, di sini kita masuk ke dalam yang namanya itu prosedur. Nah, apa itu prosedur? Prosedur merupakan sebuah blok PLSQL yang dapat disimpan dan dipanggil kembali. Prosedur tidak memiliki return value ataupun pengembalian nilai. Nah, sehingga output yang dituliskan langsung saat pembuatan prosedur. Nah, prosedur ini ada dua cara untuk memasukkannya, di mana yang pertama itu kita bisa menggunakan variabel saja, dan yang kedua itu kita bisa menggunakan parameter. Nah, mungkin di sini kita langsung saja coba praktekkan ya. Nah, di sini saya sudah membuat masing-masing file, di mana di sini saya telah membuat create or replace prosedur dengan nama menambahkan. Lalu selanjutnya di dalam prosedur ini saya isi variable code, di mana variable code ini dia bakal mengambil ataupun dari tabel section ini. Kita di sini coba memasukkan data ke dalam tabel sections. Lalu dengan tipe data itu mengikuti section kode gitu. Nah, selanjutnya saya membuat variabel title sama dengan menggunakan section, table sections, di mana nanti tipe data itu mengikuti dari title itu tersendiri yang ada di sections. Baru saja di sini saya memasukkan nilai ke dalam variabel code dan variabel title, di mana nilai variabel code ini bernilai 2000 dan variabel title ini bernilai kimia. Baru di sini kita masukkan query-nya, yaitu insert into nama tabel, sections dengan value-nya vcode, vtitle, dan null. Kenapa di sini saya buat null? Karena nanti di dalam section ini terdapat 3 kolom. Nah, di sini saya coba memasukkan hanya 2 kolom saja. Baru di sini coba menampilkan dbms output len, menampilkan ke dalam command line-nya. Baru di sini kita coba saja ya. Nah, sebelumnya kita masuk ke dalam SQL Plus terlebih dahulu. Nah, baru kita masukkan ke dalam database-nya, ke dalam si user. Setelah kita connect, barulah di sini kita masukkan nilai prosedur tadi. Tapi jangan lupa kita juga membuat set server output line-nya. Set server output on untuk agar nanti kita bisa menampilkan di dalam terminal ini. Lalu kita masukkan SQL-nya. Nah, setelah prosedur created, maka di sini kita bisa coba cek. Oh ya, perlu diingat di sini saya sudah masukkan PL SQL skema, maka di sini tidak terjadi error. Mungkin nanti jika kita tidak mempunyai PL SQL skema ataupun di sini kita tidak memiliki table section, maka di sini mungkin akan terjadi error. Karena di sini kita akan coba masukkan data ke dalam tabel section. Sini coba aja kita lihat apakah data yang sudah masuk atau belum.
Nah, kita lebih biasa seperti ini terlebih dahulu. Nah, di sini kenapa saya buat nol tadi? Karena di sini ada 3 tabel, di mana pertama ada section code, title, dan char person. Di mana char person ini kita tidak mengisi, maka di sini kita buat nol. Nah, di sini kita masukkan nama dengan kodenya 2000 dengan titelnya adalah kimia. Maka di sini ada data dengan nama 2000, lalu dengan nama kimia. Maka di sini kita sudah berhasil memasukkan data dengan menggunakan prosedur. Nah, selanjutnya kita coba prosedur yang kedua, di mana prosedur ini kita menggunakan parameter. Kita akan coba. Nah, di sini ketika prosedur sudah created ataupun sudah dibuat, maka di sini kita dapat memanggil nama prosedurnya. Nah, gimana sih cara memanggil nama prosedurnya? Dengan cara execute nama prosedur. Nah, karena di sini kita sudah menggunakan di sini kita prosedur ini membutuhkan parameter, maka kita masukkan parameternya. Di sini kita masukkan kodenya berapa, variable code-nya misal 2008, dan titelnya apa. Nah, misal kita berikan nilainya itu untuk titelnya itu adalah IPS. Baru kita titik koma. Nah, di sini terjadi error karena saya lupa memberikan titik ini pada IPS-nya. Nah, setelah keluar prosedur successful, complete, dan di sini kita berhasil menambahkan satu data, kita dapat mengecek lagi apakah datanya sudah benar masuk atau belum. Nah, di sini kita sudah berhasil masukkan data dengan menggunakan parameter dan juga tidak menggunakan parameter. Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke dalam function. Nah, apa itu function? Function adalah blok subprogram PLSQL yang dapat menerima parameter in opsional dan harus kembali tepat satu nilai, atau lebih tepatnya hampir sama seperti prosedur, akan tetapi function ini dia harus mereturn atau mengembalikan nilai. Nah, mungkin langsung saja kita coba. Nah, di sini saya juga sudah membuat filenya, di mana di sini saya membuat function dengan nama persegi panjang. Lalu di sini dia mengembalikan nilai luas, di mana nilai luas itu berisi tentang mengambil dari nilai parameter V panjang kali V luas. Oke, langsung saja kita coba. Oke, setelah function telah kita buat, maka selanjutnya di sini kita bisa panggil dengan cara xcut. Oops, sorry, maksudnya untuk memanggil function ini kita menggunakan select. Jadi kita select nama functionnya. Lalu kita masukkan, karena di sini function yang saya buat ini dia harus menerima parameter, maka di sini kita wajib menginputkan parameter, di mana parameter pertama itu untuk panjang, variabel panjang, dan parameter kedua untuk variabel luas. Langsung saja kita isi. Untuk variabel panjang kita isi 5, dan variabel luasnya itu kita isi, untuk variabel panjangnya kita isi 10, variabel luasnya kita isi 5. Nah, selanjutnya di sini karena kita perlu diingat, karena kita di sini tidak menggunakan tabel, maksudnya itu tidak menggunakan seperti yang tadi. Kalau tadi kan kita menggunakan tabel section, maka di sini
kita tuh ketika kita tidak menggunakan tabel, kita harus menambahkan yang namanya itu from dual. Ini berlaku untuk prosedur dan function juga. Nah, apa sih fungsi from dual ini? From dual ini berfungsi untuk kita itu membuat barisnya gitu. Coba kita jalankan. Nah, di sini sudah berhasil. Maka hasilnya itu 50 karena V panjang dan V luas, dan rumusnya itu V luas yaitu V panjang dikali V luas, karena kita tadi memberikan nilainya panjang 10 dan V luasnya itu 5, maka dikalikan 10 kali 5 maka hasilnya 50. Baik, yang kedua ada juga bisa menggunakan if else gitu. Nah, di sini saya sudah juga membuat kodenya tentang hitung pajak. Kita langsung aja. Nah, setelah function created, baru kita panggil seperti tadi, yaitu menggunakan select nama nama functionnya. Dan di sini kita perlu memberikan parameter juga. Contohnya di sini kita menghitung persentase, di mana misalnya kita ingin mencari nilai 50, dan yang keduanya ini kita berikan 10. Jangan lupa kita berikan from dual lagi karena di sini kita tidak menggunakan data. Maka hasilnya itu 0. Hitung pajaknya itu adalah 0. Karena ketika nilainya lebih kurang dari 11.000, maka hitung pajaknya itu 0%. Pajaknya. Nah, selanjutnya di sini kita next masuk ke dalam package. Nah, package ini apa sih package itu kan? Package itu merupakan wadah atau objek skema yang mana kita dimungkinkan untuk secara logis mengelompokkan file SQL terkait subprogram, variabel, cursor, dan exception. Nah, di sini kita hampir sama seperti tadi. Mungkin kita langsung praktikkan saja. Nah, di sini saya sudah buat codingannya, package. Di sini kita coba mencari nama package-nya itu untuk apa itu seperti ini, dengan create or replace package dengan nama lingkaran. Dimana nanti di dalamnya itu ada variable p dengan nilai constant number 2/7. Lalu di sini di dalam package ini kita dapat memasukkan function dan procedure. Dimana di dalam package lingkaran ini kita berikan dua buah function, yaitu function luas dan function keliling. Lalu kita isi juga prosedur show luas. Baru nanti di sini dieksekusi. Ini ya sama seperti tadi, kita membuat function luas dengan di sini menerima parameter. Baru namanya juga function, kita harus mengembalikan nilai. Maka di sini return. Nah, untuk perbedaan dengan prosedur sendiri, prosedur ini bisa dibilang tidak mengembalikan nilai. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita coba masukkan ini ya SQL-nya. Add. Nah, setelah kita berhasil membuat package body-nya, baru kita coba panggil. Nah, di sini kita coba panggil dari yang bagian function luas. Caranya itu seperti apa? Untuk function tadi kita menggunakan select ya. Jadi kini kita coba select. Baru inilah perbedaannya. Di sini setelah kita menyelect, lalu kita masukkan nama package-nya. Lalu kita berikan titik, dan di sini kita masukkan nama function yang akan kita coba. Sini contohnya kita mencari luas.
Jangan lupa, karena di sini luasnya ini menggunakan parameter, kita juga wajib memasukkan parameternya. Dan jangan lupa from dualnya. Nah, maka beginilah hasil luas lingkarannya. Nah, coba kita memanggil prosedur yang ada di dalam package lingkaran ini. Dimana caranya itu berbeda, tapi sama dengan panggilan prosedur. Di sini kita menggunakan access, lalu nama package-nya lingkaran, lalu di sini kita dapat memberikan titik atau dot, lalu nama prosedurnya. Ingat, namanya harus sama. Lalu karena di sini kita membutuhkan parameter juga, maka kita wajib masukkan parameternya. Contohnya seperti ini. Kita berikan nilai sama juga. Oke, di sini tadi terjadi kesalahan. Untuk prosedur sendiri, kita tidak perlu menggunakan from dual. Contohnya seperti ini. Kita execute ataupun eksekusi. Lalu kita masukkan nama prosedur. Baru karena di sini kita membutuhkan parameter, maka di sini kita masukkan parameter. Di sini saya lupa. Di sini kita harus memasukkan nama package-nya, yaitu lingkaran. Ya, lingkaran titik nama prosedurnya. Baru kita enter. Maka di sini sudah jadi. Luas lingkarannya adalah 2291,14. Gimana jika nilainya kita ubah? Kita masukkan nilai 20 saja. Nah, maka hasilnya itu 1257,14. Nah, mungkin hanya segini saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.